Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan burung ababil muncul di langit Israel sebelum kebakaran terjadi. Namun sebelum itu, sempatkan tulis sholawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Amin. Langit Gaza sore itu berwarna jingga kemerahan, bukan karena senja, tetapi karena asap yang mengepul dari reruntuhan masjid di ujung jalan. Bau tajam bahan peledak masih menggantung di udara, bercampur dengan debu yang menempel di wajah Hasan. Anak yatim berusia 12 tahun itu berlari kecil menyusuri jalanan sempit, dadanya berdebar kencang. Di tangannya tergenggam erat sepotong roti keras, satu-satunya makanan yang berhasil ia selamatkan dari tenda pengungsian sebelum tentara Zionis membakarnya. "Allah, sampai kapan engkau diam?" bisiknya, suaranya parau. Matanya menatap puing-puing rumahnya yang kini hanya tersisa tiang-tiang hangus. Di situ, ayah dan ibunya terkubur di bawah beton setelah rudal menghantam 2 bulan lalu. "Hasan!" Suara serak memanggilnya dari balik reruntuhan. Kakeknya, Sulaiman, duduk di atas lembar karpet lusuh yang digelarnya di tanah lapang. Wajahnya keriput, tapi matanya masih tajam. "Kemana saja kau? Aku khawatir." Hasan menjatuhkan diri di samping kakeknya. "Aku lihat mereka membakar Masjid Al-Rahman, Kek." Mereka tertawa sambil menembak ke udara. Tangannya gemetar. Kakek Sulaiman menarik napas panjang, lalu mengusap kepala cucunya. "Sabarlah, nak. Allah Maha melihat." Tapi kenapa dia tidak bertindak? Hasan membentak, air matanya tumpah. "Setiap hari mereka bunuh kita, hancurkan rumah kita, tapi dunia diam saja. Mukjizat seperti burung ababil yang hancurkan pasukan Abraha itu kan sudah tidak ada lagi." Kakek Sulaiman menghela napas. "Mukjizat tidak pernah berakhir, Hasan. Allah punya 1000 cara yang tak terduga." Sebelum Hasan sempat membantah, suara deru mesin tank mengguncang tanah. Dari balik bukit, 3 truk tentara Israel mendekat dengan senjata teracung. Warga yang masih berdiri di sekitaran seketika berlarian. "Zaitun! Mereka menuju kebun zaitun!" teriak seorang lelaki. Hasan dan kakeknya bangkit. Jantung Hasan berdegup kencang. Kebun zaitun keluarga itu, peninggalan terakhir ayahnya, adalah satu-satunya sumber makanan mereka. Tanpa berpikir, Hasan berlari ke arah kebun, meski kakeknya berteriak memanggilnya. Tapi sudah terlambat. Dengan suara menggelegar, buldoser Israel menggulingkan pohon zaitun berusia puluhan tahun. Akar-akarnya tercabut dari tanah seperti luka yang menganga. Hasan terjatuh, lututnya lecet. Dari kejauhan, seorang tentara menunjuk ke arahnya sambil tertawa, lalu mengarahkan senjatanya. Brak! Peluru melesat di atas kepalanya. "Kembali, Hasan!" Kakek Sulaiman menariknya dengan kasar ke balik reruntuhan. Malam itu, di tenda pengungsian yang pengap, Hasan tidak bisa tidur. Suara tangis bayi dan erangan luka memenuhi udara. Matanya panas, tapi air matanya sudah habis. Perlahan, ia terlelap. Dan dalam mimpinya, langit tiba-tiba gelap. Ribuan burung hitam, lebih besar dari burung manapun yang pernah ia lihat, menutupi cakrawala. Sayap mereka mengeluarkan suara gemuruh seperti guntur. Di tengah hiruk-pikuk itu, satu suara menggema. Keadilan akan datang dari langit. Hasan terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Di luar tenda, langit Gaza masih gelap. Tapi di kejauhan, di atas wilayah Israel, awan hitam mulai berkumpul. Sesuatu yang aneh sedang terjadi. Fajar belum sepenuhnya merekah ketika Hasan terbangun oleh teriakan panik di luar tenda. Suara langkah kaki berdesakan dan teriakan dalam bahasa Ibrani terdengar dari kejauhan. Ia mengusap matanya yang masih berat, lalu merangkak keluar. Udara dingin menusuk kulitnya. "Lihat itu! Apa itu?" Kepalanya menengadah ke langit, dan napasnya tersangkut. Ribuan burung hitam, lebih besar dari elang, berputar-putar di atas wilayah Israel dalam formasi melingkar sempurna. Sayap mereka mengepak serempak, menciptakan suara gemuruh seperti guruh yang bergulung-gulung. Matahari pagi tertutup sepenuhnya, menyelimuti tanah dalam bayangan aneh. "Drone! Itu pasti drone Palestina!" teriak seorang tentara Israel di pos pemeriksaan dekat perbatasan. "Bukan drone, itu burung. Tembak mereka!" Denting peluru memenuhi udara. Hasan menyaksikan dengan mata bulat saat tentara-tentara itu menembaki kawanan burung, tapi anehnya tidak satu pun yang jatuh. Tidak terganggu. Di sebelahnya,
Kakek Sulaiman menggenggam tangannya erat. "Ababil," gumamnya. Suaranya bergetar. Warga Palestina di sekitar mereka mulai berbisik. Mata mereka berbinar. Ini seperti kisah Nabi, burung-burung yang diutus Allah untuk menghancurkan pasukan Abraha. Hasan meraih ponsel tua pemberian relawan asing. Tangannya gemetar saat ia membuka kamera dan merekam langit yang dipenuhi burung misterius itu. Dunia harus melihat ini. Tapi saat ia mencoba mengunggahnya, layar ponselnya menampilkan pesan error. Tidak ada koneksi internet. Sinyal diblokir lagi, gerutu seorang pemuda di sebelahnya. Hasan mengatupkan gigi. "Aku harus mencari sinyal." Tanpa berpikir panjang, ia berlari menuju perbukitan di timur, satu-satunya tempat di Gaza yang kadang masih bisa menangkap jaringan dari Mesir. Kakek Sulaiman berteriak memanggilnya, tapi Hasan sudah melesat, melewati puing-puing dan pagar pembatas. Dari kejauhan, speaker masjid yang masih berdiri mengumandangkan peringatan dalam bahasa Ibrani, fenomena migrasi burung sementara. Warga diminta tetap tenang. Hasan mencemooh. "Migrasi? Burung tidak terbentuk seperti ini." Setengah jam mendaki, ponselnya akhirnya menangkap satu bar sinyal. Dengan jari yang hampir membeku, ia mengunggah video itu ke media sosial, menambahkan pesan. "Allah mengirim tanda. Lihatlah langit Israel sekarang." Ia menekan send, lalu menatap langit lagi. Kawanan burung itu kini membentuk pola spiral raksasa, seperti pusaran hitam di atas Yerusalem. Dan kemudian, "Api!" teriak seseorang dari bawah. Hasan memicingkan mata. Di kejauhan, di tengah hutan Israel, asap tebal mulai mengepul. Titik merah menyala terlihat jelas meski dari jarak jauh. 24 jam sejak burung-burung itu muncul, bumi mulai menjawab. Langit yang gelap kini dipecah oleh lidah-lidah api yang menjulang. Dan burung-burung itu, mereka mulai bergerak menuju kebakaran. Api itu bergerak seperti makhluk hidup. Dari puncak bukit, Hasan menyaksikan lidah-lidah api menjalar dengan kecepatan yang tidak wajar, melahap hutan dan pemukiman ilegal Israel di sepanjang perbatasan. Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri, nyala itu berhenti tepat di garis demarkasi Gaza. Seolah ada tembok tak terlihat yang membatasi kobaran api. Angin-anginnya berubah arah. Teriak seorang petani Palestina di bawah. Benar saja. Angin yang semestinya membawa api ke arah pemukiman Gaza tiba-tiba berputar 180 derajat, berbalik menghantam permukiman Yahudi. Abu dan percikan api berputar-putar membentuk pusaran kecil, melompati atap-atap rumah warga Palestina yang masih utuh. Di kejauhan, sirene mobil pemadam kebakaran Israel meraung-raung. Beberapa helikopter militer mencoba menyiramkan bahan kimia pemadam dari udara. Hasan menyipitkan mata ketika melihat cairan biru itu menguap sebelum menyentuh api, seolah ada lapisan panas tak terlihat yang melindungi kobaran itu. "Tidak mungkin," gumamnya. Di dalam sebuah bunker militer Israel, Kolonel Eitan menatap layar drone dengan wajah pucat. Api sudah menghancurkan pangkalan Dov. Bagaimana bisa bahan pemadam tidak bekerja? Teriaknya pada tim ilmuwan yang berkumpul. Seorang profesor dari Haifa menggeleng tak percaya. Ini melawan hukum fisika. Api tidak mungkin kebal terhadap retardan kimia kelas militer, kecuali ini bukan api biasa. "Apa maksudmu?" Suhu inti api ini mencapai 2000 derajat, lebih panas dari lahar gunung berapi. Tapi yang aneh, profesor itu menunjuk peta digital. Lihat pola penyebarannya. Api ini sengaja menghindari semua permukiman Arab, bahkan yang hanya dipisahkan jalan kecil. Sebuah jeritan tiba-tiba terdengar dari radio lapangan. Koloni Yahudi di Aril diserang api. Api muncul tiba-tiba di tengah permukiman, seolah keluar dari tanah. "Kami tidak bisa." Transmisi terputus dengan desis statis. Hasan tidak menyadari air mata yang mengalir di pipanya. Di ponselnya, notifikasi berbunyi terus-menerus. Videonya telah dibagikan 100.000 kali dalam 3 jam. Tagar mukjizat Gaza mulai trending di Twitter. "Allah Maha Besar," bisik seorang wanita tua di sebelahnya. Tangannya menunjuk ke arah barat. Di kejauhan, seorang tentara Zionis terlihat berlari keluar dari pos pemeriksaan yang terbakar. Seragamnya sudah menyala, tapi anehnya, apinya tidak membakar tubuhnya, hanya mengelilinginya seperti sangkar emas. Tentara itu berteriak histeris dalam bahasa Ibrani. "HS Hazot Chaya, HS Bonechet Otanu." Api ini hidup. Api sedang menghakimi kita. Ditelan bumi, tentara itu terjatuh.
Apinya padam seketika, meninggalkan tubuh tak bernyawa yang utuh tanpa luka bakar. Kakek Sulaiman menarik nafas dalam. Ini seperti tulah di zaman Fir'aun. Allah menunjukkan kekuasaannya dengan cara yang tak terbantahkan. Hasan menatap langit. Burung-burung hitam masih berputar-putar di atas pusaran api, membentuk pola yang mirip ayat kursi, atau mungkin itu hanya imajinasinya. Tapi satu hal yang pasti, dunia kini menyaksikan. Di televisi portabel seorang wartawan, stasiun BBC menayangkan rekaman drone yang menunjukkan kebakaran misterius itu dengan judul Bencana atau Mukjizat? Api aneh di Israel hanya membakar target tertentu. Untuk pertama kalinya sejak orang tuanya meninggal, dia merasakan sesuatu yang telah lama hilang. Harapan. Pada subuh hari keempat, langit Gaza terlihat jernih untuk pertama kalinya dalam setahun. Hasan bangun dengan tubuh gemetar ketika suara takbir bergema dari masjid yang setengah hancur. Ia melangkah keluar tenda, matanya langsung menatap ke arah perbatasan. Api itu hilang. Seluruh warga telah berkumpul di tanah lapang, memandang ke arah wilayah Israel yang semalam masih berkobar. Kini, hanya tersisa tanah hangus yang membentang sempurna mengikuti garis perbatasan, tidak lebih, tidak kurang. Permukiman ilegal, pangkalan militer, dan pos-pos Zionis rata dengan tanah. Sementara di sisi Gaza, tenda-tenda pengungsi masih berdiri utuh, bahkan debu pun tidak menempel. Seperti dinding yang memisahkan Musa dan tentara Fir'aun, bisik kakek Sulaiman, tangannya menggenggam tasbih. Seorang ibu parubaya tiba-tiba terjatuh menangis. Rumahku di Sderot itu permukiman Yahudi di perbatasan. Tapi kenapa rumahku yang asli di Gaza masih utuh? Api ini pandai memilih. Hasan memandangi ponselnya yang kini penuh dengan notifikasi. Videonya telah dilihat 50 juta kali. Ada pesan dari seorang jurnalis asing, kisahmu mengubah segalanya. Dunia sekarang mempertanyakan siapa sebenarnya yang dilindungi Tuhan. Di reruntuhan kebun zaitun mereka, Hasan berlutut di tanah yang hangus. Tangganya menggali lubang kecil, lalu dengan hati-hati menanam bibit zaitun baru yang diberikan tetangga. Kek, apa ini artinya perang sudah selesai? Kakek Sulaiman mengusap kepala cucunya. Bukan, nak. Ini artinya Allah sedang mengingatkan kita, dan dunia, bahwa keadilannya sempurna. Lihatlah, ia menunjuk ke timur, di mana matahari mulai terbit di atas puing-puing Israel. Mereka yang sombong akan melihat betapa kecilnya kekuasaan mereka. Dari kejauhan, suara helikopter PBB mendekat membawa bantuan. Tapi yang mengejutkan, beberapa wartawan asing turun langsung dengan kamera, berlarian ke arah warga Gaza. Kami dari Al Jazeera. Bisakah kami mewawancarai anak yang merekam video burung ababil itu? Hasan menarik napas dalam. Tiba-tiba ia memahami sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Mukjizat ini bukan hanya untuk Gaza, tapi untuk seluruh mata dunia yang selama ini memejamkan mata. Seorang anak kecil menarik ujung bajunya. Kak Hasan, apakah Allah akan mengirim burung lagi kalau mereka menyakiti kita lagi? Hasan tersenyum, memandang langit yang kini biru bersih. Allah punya 1000 cara, adik. Tapi yang penting, ia menepuk tanah tempat ia menanam bibit zaitun. Kita harus tetap menanam, meski tahu mungkin besok akan dihancurkan lagi. Karena itulah artinya iman. Di studio televisi Dubai, seorang analis militer membuka peta kerusakan. Uniknya, semua sasaran yang terbakar adalah lokasi strategis militer Israel dan permukiman ilegal. Sementara instalasi Palestina yang berdekatan tetap utuh. Secara statistik, ini mustahil terjadi secara alami. Di jalanan Gaza, seorang syaikh tua berkhutbah di tengah kerumunan. Api ababil itu dari neraka, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Humazah. Tapi lihatlah, api neraka itu tidak menyentuh kita, karena kebenaran adalah pelindung kita. Dan di perbatasan, Hasan berdiri memandang ke arah barat. Angin pagi membawa bau tanah yang hangus, tapi juga harapan baru. Bibirnya berbisik pelan, mengutip ayat yang sering dibacakan ayahnya. Dan kami selalu mengurungkan kehancuran atas negeri-negeri yang zalim. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 11. Maka Allah menghukum mereka dengan api yang tak bisa mereka kendalikan. Dan bagi orang-orang sabar, ada kemenangan yang dekat. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-157. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.